Lalu setelah dia lebih hebat daripada lu, lalu lu tetap berharap dia ikut apa mau lu? Nggak bisa, lu salah lu. Jangan petugas partai seumur hidup dong. Kabinet ini kan juga pertama kan kemungkinan masih merasa perlu punya menteri. Yang kedua supaya kursi DPR jangan berubah undang-undangnya berganti. Yang ketiga jangan sampai kemudian perubahan undang-undang di pusat berlanjut juga perubahan undang-undang di daerah. Dengan Erlangga jalan. Tapi apakah Pak Prabowo dengan AGK nggak ada komunikasi? Sorry ya gitu. Dengan Bamsud, apakah tidak terjadi komunikasi? Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama the one and only, the special one, Mr. Q. Fenerbahce dong. Oh, ngelatih Fenerbahce. Relatif Fenerbahce. Itu tahu nggak lo ceritanya kenapa? Kenapa? Nggak ada di sini yang spesial, cuma gue yang spesial. Gitu. I'm the special. Umu ya. Iya, Umu Portugal. Iya. Dan gue baru nemuin Mr. Q kan salah satu pelatih favorit saya itu kan Sir Bobby Robson ya. Bobby Robson. Lele lagi baca-baca sejarahnya. Ternyata Bobby Robson itu setelah ngelatih Inggris tahun 90 Piala Dunia 90, kan dia hijrah ke Portugal tuh, iseng-iseng ngelatih. Iya. Nggak iseng-iseng sih, melatih Portugal ya, Sporting Lisbon kan. Dia kan nggak bisa bahasa Portugal kan. Oh iya. Penerjemahnya Jose Mourinho. Akhirnya ikut juga tahun 94 ngelatih Porto. Betul. Jadi penerjemah juga. Betul. Ke Barcelona yang gue bingung, diajak juga Ri. Iya. Emang bahasanya sama ya? Portugal sama ini. Sama. More or less lah. More or less ya, Melayu kayak ya. Indonesia dengan Malaysia lah. Malay ya. Pokoknya mereka saling ngerti. Brazil dengan Portugal itu saling ngerti. Jadi memang ada perkawanan gitu dalam dalam perjalanan karir di sepak bola dan di politik juga tentunya. Iya, semua lah dalam bidang kehidupan lah. Hal-hal perkawanan ini penting. Benar. Pertanyaannya dalam perkawanan politik apa yang nggak boleh dilakukan misalnya? Apa ya? Untuk menjaga perkawanan politik. Agak berat juga ini. Baru kali ini kita bilang berat toh. Karena soal ngomong persahabatan ini memang agak sensitif sih. Iya. Ini programnya namanya Wisdom. Gini, kalau dalam politik itu kita tidak boleh bicara perkawanan sebagaimana kita membicarakan perkawanan dalam konteks persahabatan sehari-hari ya. Karena dalam politik itu menurut saya ya logika dan rasionalitas itu harus jadi panglima gitu. Singkat katanya begini, kalau terlalu atau melihat berpolitik tapi dengan frekuensi pertemanan sehari-hari itu nanti bisa kecewa loh sama teman-teman yang dianggap sebagai kawan gitu. Karena apa? Karena rasionalitas politik atau kalkulasi politik itu dalam banyak kasus sering membuat orang-orang yang punya hubungan persahabatan itu akan bisa berhadapan satu dengan yang lain. Itu. Dan tidak semua orang bisa melihat atau berpikir dengan kacamata rasionalitas tadi. Kalau bicara pakai kacamata rasionalitas, saya kira mungkin contohnya kemarin ya baru-baru ini ya Bang Dasko diwawancara ya di Deddy Corbuzier kan di Close the Door. Ketika ditanya mengenai Caimin kan gimana tuh ceritanya Bang Dasko? Bang Dasko bilang apa? Happy lah. Ya kami kan sama-sama, tapi kemudian ya beda jalan. Lalu habis itu Caimin pamit. Setelah bertarung Caimin ketok pintu lagi, say hello lagi. Ya menurut saya kayak begitu. Jadi dan Bang Dasko wajahnya berbinar lah menceritakan soal itu. Dibanding peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang lain. Batasnya beda jalan sama pengkhianatan tuh apa? Itu menurut saya sensitifnya di sana. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau di politik pakai kacamata persahabatan seperti hubungan persahabatan zaman kuliah misalnya atau teman main masa kecil, itu agak repot gitu. Hubungan pertemanan persahabatan itu adalah bahwa kita itu ya bisa komunikasi, kita bisa sama-sama, kita bisa sepakat, tapi bisa juga sepakat untuk tidak sepakat. Gitu.
Dan itu semua disikapi dengan kepala dingin gitu. Jadi saya kira itu contoh yang update ya dari Bang Dasko baru-baru ini. Contohnya misalnya batu tulis itu masuk ke beda jalan atau pengkhianatan misalnya. Apa ini perjanjian? Ya kalau bicara dari kacamata PDI Perjuangan ya dari Bu Mega mungkin itu adalah bagian dari apa tadi yang pertama? Pengkhianatan. Bukan yang pertama tadi istilahnya? Beda jalan. Beda jalan, ya kan? Tetapi mungkin bagi Pak Prabowo adalah pengkhianatan. Oh, Pilpres 2024 soal Ganjar misalnya, bagi Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi dukung Prabowo bukan Ganjar itu beda jalan. Tetapi bagi Bu Mega, bagi Mas Hasto itu adalah pengkhianatan. Tergantung ya. Kalau Tergantung, iya. Pak SBY Yang mana? Dengan Bu Mega? Dengan Bu Mega? Dengan Bu Mega. Bagi Ya, Pak SBY bagi Pak beda SBY itu jalan. beda jalan. Bagi Bu Mega? Pengkhianatan. Iya. Itu maksud saya. Tapi Jadi bisa juga gini. Gimana? Bisa juga gini. Buat Bu Mega dan Pak JK itu bukan pengkhianatan tapi beda jalan. Beda jalan. Iya kan? Iya. Padahal sama nih. Iya. Nah, kalau kasus tahun 2004 itu kan perbedaan antara Pak JK dengan Pak SBY menurut satu versi konon ya. Konon. Kalau salah tolong dimaafkan. Bahwa Pak JK itu ketika ditanya oleh Bu Mega mau maju di Pilpres 2004 atau tidak, jawabannya Pak JK langsung bilang maju. Sementara Pak SBY ditanya maju apa enggak, bilangnya enggak kan gitu kan? Gitu. Nah, tapi apakah pernyataan seperti itu memang harus dijadikan sebuah indikator pengkhianatan atau tidak kan kita? Iya. Batasnya itu ya. Batasnya itu kalau dalam kasus 2004 ya, JK, SBY dan Megawati kan. Jadi itu batasannya. Kalau beda jalan tuh ngomong. Beda Kalau- jalan. Kalau nggak ngomong pengkhianatan. Iya. Ini padahal satu perahu nih SBY JK kan. Pertanyaannya kan begini. Satu dianggap pengkhianatan, satu dianggap beda jalan. Bagaimana dengan situasi di mana pertanyaan eksplisit begitu tidak dilakukan, tidak disampaikan. Gitu. Ini misalnya kayak di Rakernas PDI kemarin kita lihat. Ya dengan Pak Prabowo-nya kayaknya nggak ada masalah. Iya. Dengan Pak Jokowi ada masalah. Atau gini deh 2024 ini ya, ada nggak pertanyaan eksplisit dari Bu Mega misalnya kepada Pak Jokowi? Pak Jokowi mau dukung Ganjar atau dukung Prabowo? Nah, kalau misalnya Pak Jokowi ditanya begitu, lalu Pak Jokowi mengatakan saya dukung Prabowo Bu, gitu. Menurut saya beda jalan itu. Gitu. Loh, iya dong. Bukan Iya dong. Kalau pengkhianatan. kita bandingkan 2024 dengan 2004 kan, gitu. Nah, yang kedua, kalau Bu Mega nggak pernah bertanya, lalu berasumsi bahwa Pak Jokowi pasti Sejalan. dukung Ganjar, ya, dan harus dukung Ganjar. Ya, apakah itu kemudian pengkhianatan? Kalau buat saya beda jalan, nggak ditanya kok. Gitu. Nah, lebih jauh daripada itu kan sebetulnya dalam dunia politik kita kan harus punya kemampuan untuk membaca situasi dan kondisi. Kita harus bisa kalkulasi gitu. Misalnya tahun 2004, ya kita lihat aja gelagatnya Pak Jokowi, Pak SBY seperti apa kan. Apalagi kemudian misalnya ada survei bahwa SBY potensial untuk maju, potensial untuk menang. Ya nggak usah ngomong. Ya anggap aja dia pasti maju gitu kan. Nggak usah ditanya lagi gitu loh. Kecuali kalau pada waktu itu Anda nggak percaya dengan survei. Nggak percaya bahwa SBY itu berpotensi menang loh. Kayaknya faktor kedua ini. Atau misalnya di tahun 2004 kan begitu. Jokowi silakan dukung Prabowo, tapi kan yang populer ini kan Bu Mega, yang populer ini kan Ganjar. Jadi ya tetap menang lah Ganjar ini gitu. Jadi berangkat dari asumsi bahwa silakan Pak Jokowi dukung Prabowo, nggak dukung Ganjar, Ganjar tetap menang. Walaupun kenyataannya kita sudah ngomong bahwa ya Ganjar itu suaranya adalah pendukung Jokowi dan Jokowi sangat populer. Jangan lawan Jokowi gitu. Bahkan lebih jauh lagi kan kita ngomong di sini, jangan serang Jokowi. Suara lu turun kan gitu. Nah, kalau kemudian Anda tetap lakukan itu dan Anda kemudian kalah, ya jangan dibilang orang pengkhianat. Ya lu aja nggak bisa baca data. Gitu. Nah, ini ada satu lagi Mr. Nggak bisa baca data. Kalau tadi kan pengkhianatan apa nih? Lu bilang beda jalan, pengkhianatan ya. Kalau ketulusan dalam
berpolitik gitu, berteman secara politik ya. Itu ruang-ruangnya batasnya seperti apa Mr. Q? Dan gimana kita menilai? Nasihat saya begini aja deh, kalau lu mau punya teman yang mau punya teman yang teman yang istilahnya betul-betul tempat lu curhat kan, kemudian betul-betul dekat banget ngomongin masalah-masalah personal pribadi. Ya lu jangan cari temen yang kolega lu di politik, itu aja sudah. Itu nasihat ya kepada politisi ya. Jangan. Ya kalau lu kemudian memperlakukan seorang teman sahabat kayak masa kecil, masa kuliah itu adalah teman lu di bidang politik, ya lu bisa kecewa gitu. Lu bisa kecewa. Nah, nggak usah jauh-jauh nih. Gua barusan selesai nonton film W ya. Jadi yang bercerita tentang biopiknya George W. Bush Junior, ya, jadi presiden. Sutradaranya siapa yang Platoon itu? Oliver Stone. Yang main Josh Brolin yang jadi George W. Bush. Jangankan dengan orang lain, itu terjadi persaingan antara dan permainan perasaan antara George dengan Jeb, adiknya. George merasa bahwa bapaknya itu Bush senior itu jauh lebih memprioritaskan Jeb. Dan Jeb ini adalah anak yang berhasil dan sementara George itu adalah anak yang gagal gitu. Bahkan pernah bapaknya ngomong gini, kelihatannya Jeb ini nanti akan jadi presiden seperti saya. Wah, itu adegan paling gua ketawa itu. Gua paling ketawa, iya. Karena ada kejadian di sini juga kan. Ada yang lebih prioritas. Maksudnya Oliver Stone nggak pengen bikin penontonnya ketawa loh. Cuma karena lu punya konteks jadi lu ketawa. Iya. Jadi konteksnya sebenarnya begini, orang bisa tetap ketawa gitu. Karena apa? Akhirnya kan yang menjadi presiden itu adalah George, bukan Jeb. Jadi pada waktu Bush senior ngomong itu, memang nggak ada tanda-tandanya bahwa si Bush senior ini, si George ini akan berpotensi untuk menjadi seorang presiden berikutnya. Kan latar belakangnya George itu dalam film itu, memang sekolahnya Yale, memang sekolahnya Harvard, tapi ya cowboy kurang cerdas lah ya. Dan itu tergambar di filmnya Dick Cheney. Kurang cerdas, kurang pintar ngomong gitu ya. Orangnya spontan gitu. Dikasih pekerjaan misalnya di oil rigs nggak beres. Terjadi pencarian identitas yang agak lama pada diri Bush Junior ini. Tapi kan akhirnya sejarah menunjukkan dia yang jadi gubernur. Waktu mau maju gubernur Texas dimarahin sama emaknya, diketawain sama bapaknya. Kamu mau maju gubernur Texas? Halah, kira-kira begitu. Oh gitu. Iya. Sementara adiknya Jeb mau maju di Florida itu didukung. Yang terjadi apa? George Junior menang Pilgub Texas, Jebnya kalah di Florida. Meskipun pada akhirnya Jeb juga walaupun akhirnya jadi gubernur juga gitu. Low energy Bush. Kalau kata Donald Trump, Jeb Bush dipanggilnya low energy Bush. Kembali kepada diskusi kita kan, ya jangankan dengan orang lain, dengan saudara aja bisa perasaan-perasaan kayak gitu. Jadi kalau lu mau nggak ada sedikit pun ruang ketulusan dalam boleh politik, ada saya percaya ada. Saya gimana? Percaya ada. Tetapi itu anggaplah sebagai sebuah bonus atau sebuah penemuan, sebuah gift. Benar. Ternyata gua ini dia orangnya tulus, orangnya memang bener baik itu. Gift itu, tapi jangan dari awal lu berharap ya ini teman beda partai, teman berpolitik bisa berkompetisi itu akan, ya terutama teman-teman yang bisa berkompetisi itu jangan lu berharap di sana gitu. Kalau lu dapat alhamdulillah, itu rezeki namanya, itu gift. Tapi kalau enggak, ya lu juga udah nggak berharap dari awal. Manusia itu kan kecewa karena apa? Karena antar harapan dengan kenyataan itu terjadi kesenjangan. Itu definisi kekecewaan. Harapan dengan kenyataan itu kalau dia senjang, dia nggak ketemu, itu namanya kekecewaan. Kalau ekspektasi lu nggak ada, lu nggak dikasih, nggak dapat, lu nggak kecewa. Kenapa? Karena lu nggak punya ekspektasi itu. Makanya kemudian katanya manage ekspektasi Anda kan gitu kan. Anda harus tahu di tempat mana Anda berharap dan berharap apa. Karena kalau Anda mengharapkan sesuatu yang di tempat itu sebetulnya tidak mungkin disediakan, ya lu akan kecewa gitu. Ya di politik ya, di bisnis juga begitu. Jangan kemudian, wah dia selamanya anak buah gue gitu. Lalu setelah dia lebih hebat daripada lu
Lalu lu tetap berharap dia ikut apa mau lu? Jangan, nggak bisa, lu salah lu. Jangan petugas partai seumur hidup dong. Jadi dari petugas partai jadi pengkhianat partai. Menurut saya contoh rasionalitas itu dalam konteks kayak begini ada di Pak Luhut. Pak Luhut dulu Pak Jokowi mau ketemu dengan beliau kan antri kan. Tapi ketika Pak Jokowi akhirnya jadi presiden ya pimpinan Pak Luhut adalah Pak Jokowi. Siapa gitu. Nah, Pak Luhut itu bisa menempatkan dirinya dan bisa membaca situasi. Makanya kabarnya Pak Luhut sekarang udah mulai latihan manggil Pak Prabowo, Pak Presiden. Karena kan dia dari muda biasanya wo ya. Nah, kita lihat untuk Pak Jokowi beliau berhasil. Untuk Prabowo kita nggak tahu. Karena waktu kita ketemu Pak Luhut bilang emang lebih susah ke Pak Prabowo kan. Kalau Jokowi dari awal saya panggil Mas. Karena formal kan, hubungan formal. Dan bisnis, ini kan? karena ya hubungan bisnis kan, awalnya kan bukan satu institusi kan. Tapi kalau Prabowo dari akademi kan sudah juniornya. Kau nih wo. Iya. Di akademi adalah juniornya, hubungannya sangat hierarkis. Di militer begitu juga, anak buahnya juga gitu. Itu lebih sulit lagi. Ini menarik nih. Tadi Mr. Q menyinggung soal George Bush sama Jeb Bush tadi kan. Nah, ini kan persaingan. Gue tahu dia arah nih. Penonton kayaknya lebih tahu duluan. Persaingan internal ini loh. Kenapa sih di politik gitu ya? Ternyata pertalian darah itu nggak bisa bikin orang merasa secure juga gitu. Di banyak hal ya. Ataupun misalnya di depan terlihat baik, di belakang tuh ternyata punya kasakusuk. Kita punya contoh banyak lah. Persaudaraan politik yang di belakangnya kasakusuk tanpa kita menyebut nama. Bahkan ada yang bilang kalau ada proses aklamasi terbatas. Apa itu aklamasi terbatas? Ya si A lawan si B, kakak lawan adik. Ini pernah di podcast Todd Paul, Mas Anas yang ngomong. Mas Anas. AHY sama Ibas konteksnya. Iya, itu pasti yang menang Mas Ibas. Mas Ibas yang menang. Mas Anas. Mas Anas. Sekjennya dulu. Iya, saya juga ngomong begitu. Apa yang membuat sementara kan tapi orang itu dulu ya waktu di awal-awal ya. Sementara orang kan hari ini sangat kritikal dengan dinasti politik gitu misalnya. Padahal di internal itu kan ketegangannya tinggi sekali gitu. Seperti Mr. Q, kalau kan Mr. Q pernah belajar psikologi juga. Nah, ini gimana? Iya, saya kan pernah ngomong bahwa perbedaan intra kelompok itu seringkali lebih besar dari perbedaan antar kelompok. Benar. Itu tesisnya bagus. Iya, itu berlaku juga untuk keluarga sebetulnya. Jadi memang pandangan masyarakat kita mengenai politik dinasti misalnya atau keluarga politik itu sebetulnya bias. Perbedaan di internal keluarga itu seringkali lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita asumsikan atau kita nilai gitu. Satu keluarga itu belum tentu kemudian pasti sama-sama akan seiring sejalan. Ada memang kakak beradik yang kompak tuh ada, tapi kakak beradik yang berbeda, bermusuhan itu lebih banyak mungkin. Iya, lebih banyak. Satu karena memang kan setiap individu itu ketika dia menjadi individu yang dewasa, dia kan punya bakat-bakat yang bawaan-bawaan yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Yang satu mungkin lembut, yang satu keras, yang satu lebih ideologis, yang satu lebih pragmatis kan gitu kan. Ini beda partai lagi. Apalagi kalau misalnya bapaknya beda. Ya otomatis lah. Ini kita asumsinya ini satu bapak satu ibu nih tadinya ya. Iya, satu bapak satu ibu aja bisa beda, apalagi beda bapak atau beda ibu. Kan kombinasi gennya kan beda banget. Beda banget kombinasinya. Nah, jangan pernah Anda berasumsi bahwa mentang-mentang satu ibu, satu bapak otomatis sama. Ya kan? Jangan mentang-mentang satu ibu, beda bapak akan sama gitu. Yang kedua, memang jabatan-jabatan politik itu seringkali cuman satu. Terutama kalau kita bicara puncak-puncaknya ya. Misalnya ketua partai. Ada nggak ketua partai dua? Nggak ada, satu. Nggak mungkin presidium gitu. Presiden. Ada nggak presiden dua? Nggak ada, satu.
gitu. Dan balik lagi, mungkin ini udah pernah dibicarakan di sini, bahwa sejarah peradaban manusia bahkan di era kerajaan dan terutama di era kerajaan itu menunjukkan bagaimana persaingan paling ketat itu seringkali terjadi antara kakak dengan adik. Bukan sekali dua kali terjadi perang dan bunuh-membunuh antara kakak dengan adik. Makanya perang saudara itu istilahnya brother kills brother. Betul. Nah, bahkan saya pernah cerita juga bahwa di era Mesir kuno ya, untuk mencegah adanya perpecahan seperti itu antara anak laki-laki dengan anak perempuan dinikahkan. Satu darah tuh. Iya. Entah pernikahan sebagai simbolik atau pernikahan bagaimana ya, tapi intinya supaya untuk mencegah. Tapi dalam kasus Cleopatra tetap terjadi juga yang namanya Cleopatra itu menyingkirkan adiknya yang perempuan dan kelahi dengan adiknya yang laki-laki. Dan setelah dia jadi ratu pun tetap musuh utamanya adalah adiknya yang perempuan itu. Tetap berusaha untuk menjatuhkan Cleopatra. Jadi di politik itu siapa yang bisa kita percaya kalau kayak gitu? Insting Anda sendiri. Kalkulasi dan insting ya. Coba. Kalkulasi dan insting lah. Kalkulasi dan insting. Dan kalkulasi dan insting. Tulus. Terutama kalau Anda maju sebagai pejabat publiknya gitu. Kalau sebagai tim kan nggak beda ya, beda cerita ya sebagai tim. Timnya A, timnya B itu beda. Tapi kalau Anda jadi si A-nya, maka yang Anda harus jadikan pegangan itu adalah kalkulasi politik, kemudian insting ya, dan kalkulasi politik itu akhirnya kan bicara bagaimana titik temu lebih banyak dibandingkan dengan titik pecahnya. Titik temu lebih banyak daripada titik pecahnya. Dan seberapa besar perjalanan waktu yang kemudian akan menentukan dan membilas itulah muncul istilah dalam politik tidak ada yang abadi itu apa? Kawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi itu, kepentingan bersama itu gitu. Jadi Anda harus mengidentifikasi titik temunya di mana. Bicara misalnya agenda Indonesia Maju 2045 gitu. Sekarang agenda ini Anda lebih banyak ya kan? Samanya dengan siapa gitu. Ya kan? Nggak samanya dengan siapa gitu. Makanya yang Anda percaya untuk mengusung gagasan ini siapa? Yang tidak terlalu punya komitmen kepada agenda itu siapa gitu. Makanya untuk masuk ke hal yang lebih konkret, kemarin kita lihat kan katanya tidak ada tim transisi, tapi akhirnya muncul juga nih tim sinkronisasi lah, apapun itu ya. Kan isinya kurang lebih monolitik di warnanya. Iya. Pak Prabowo geng di Gerindra gitu. Terus aku pikir loh, kemana orangnya Pak Jokowi, kemana orangnya Mas Gibran? Itu nggak salah, karena kan gini, sinkronisasi ini adalah pemerintahan yang ada sekarang dengan pemerintahan yang akan datang. Memang namanya udah pas itu, pujian nih kepada Gerindra nih, kepada Pak Dasko dan kawan-kawan tim, namanya sinkronisasi. Sinkronisasi itu beda dengan transisi. Kalau transisi itu dari yang lama putus ke yang baru gitu. Jadi perlu ada jembatan kan. Kalau sinkronisasi itu begini dia. Sebetulnya satu tapi kemudian harus dijahit di dalamnya. Harmonisasi. Gitu. Nah, memang Pak Jokowi nggak perlu tim lagi. Kenapa? Timnya itu ya kabinet yang sekarang ini timnya Pak Jokowi. Even Pak Prabowo kan timnya Pak Jokowi. Transisi menuju pemerintahan yang akan datang. Nah, siapa yang akan membawa ini menuju sinkronisasi ke pemerintahan yang akan datang? Ya pasti orang-orang dekatnya Pak Prabowo, yaitu Partai Gerindra dipimpin oleh Pak Dasko. Nggak salah itu, udah benar itu. Jadi Pak Prabowo ini ada yang paling memahami adalah orang-orang yang selama ini bersama dia. Walaupun memang menurut saya akan bagus juga kalau ada ditambahkan orang-orang dari luar yang bukan orang-orang Gerindra, tetapi kira-kira paham dengan atau sepemikiran mengenai agenda Indonesia Maju. Supaya apa? Bisa ngelihat hal-hal yang belum tentu bisa dilihat oleh tim sinkronisasi ini yang notabene itu yang monolitik tadi itu ya. Itu kan monolitik itu. Itu yang pertama yang Budi singgung. Ya orang-orang yang di Gerindra gitu yang orang jadi orangnya Pak Prabowo yang kemudian bisa dianggap sebagai garda depan dalam agenda keberlanjutan atau Indonesia Maju ini. Nah, layer 2-nya kan ketua-ketua partai. Iya kan, pasti ketua-ketua partai nih gitu. Nah, dari semua ketua partai koalisi yang sekarang yang kira-kira menurut Mr. Q nilainya paling Indonesia Maju sama paling rendah? Great.
Grade. Ini agak berat nih. Ini satu topik tersendiri nanti. Kalau boleh yang lain aja lah. Kan udah mumpung nih. Kan nanti Gerindra udah kita take out Gerindra dulu. Akan panjang. Gerindra kita take out dulu. Ya. Pak Zul misalnya. Saya cuma bilang begini, bahwa kalau bicara transisi transisi dan pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang, itu kata kuncinya sebetulnya dari 8 partai yang sekarang lolos di parlemen. Kita pasti ngomong, mau nggak mau ngomong partai yang lolos parlemen. Karena proses-proses pemerintahan ke depan melibatkan dukungan dari DPR. Jadi dengan berat hati yang tidak masuk ke DPR memang terpaksa nggak kita bahas gitu. PSI nggak? Ya nggak dari parlemen. Nggak dari parlemen. Nah, dalam konteks 8 partai itu, PSI, Gelora, itu PBB, Pak Yusril, nggak punya kaki di parlemen. ada Nanti akan punya peran di eksekutif. Tetapi yang kita bahas ini adalah yang peran di parlemen. Di parlemen. Ya ini tiriskan dulu lah ya. Ya betul. Biar nanti diskusinya 2029. Jadi dari 8 itu, Pak praktis sebetulnya kata kuncinya kan cuma 3. PDI, Golkar sama Gerindra gitu. Gerindra udah dari kantong. Gerindra pasti dukung Pak Prabowo, pasti itu, nggak mungkin enggak. PDI? Ya kan? PDI posisinya udah jelas di luar, ya. Walaupun udah jelas gimana? Belum. Orang kata Bu Mega, gua mainin dulu. Iya, dimainin itu dalam konteks bahwa dari sekarang sampai dengan Oktober masih menjadi bagian dari pemerintahan, tidak keluar dari kabinet, itu. Nah, tidak keluar dari kabinet ini kan juga pertama kan kemungkinan masih merasa perlu punya menteri. Yang kedua supaya kursi DPR jangan berubah, undang-undangnya berganti. Ya. Yang ketiga jangan sampai kemudian perubahan undang-undang di pusat berlanjut juga perubahan undang-undang di daerah. Loh, emang dipikir perubahan susunan kedudukan ini kalau terjadi cuma di DPR pusat doang, nggak bisa berubah di provinsi, di kabupaten kota. Iya ya. Jadi gue penasaran, gue baca ini ada yang nulis di kolom komen. Ini narasi kayak begini dari mana asalnya? Ternyata dari sini. Gue baru tahu. Maksud gue bisa sampai Iya dong. Ini sampai diomongin orang ini siapa sumbernya? Iya dong. Ternyata Belum bicara mengenai pilkada, pencalonan pilkada. Jadi ini sebetulnya implikasinya masih panjang. Jadi sebetulnya istilah Bu Mega gua mainin dulu itu sebetulnya ya pokoknya status quo dulu sampai dengan Oktober. Tetapi setelah itu pasti akan oposisi kalau menurut saya. Berarti untuk mengamankan MD3 dan kandidasi MD3 pilkada. di pusat dan MD3 di daerah kan. MD3 pusat daerah dan kandidasi di pilkada. Kandidasi di pilkada. Nah, kalau PDI kan sejauh ini masih di luar lah. Di luar. Tunnya. Harus diasumsikan di luar ya. Wallahu alam ya. Gerindra satu. Kita kan bukan bicara survei yang istilahnya angka-angka yang proyeksinya itu lebih pasti lah. Ini kan semua kualitatif gitu. Tetapi kita bisa asumsikan bahwa proses-proses yang terjadi dari sekarang sampai dengan bulan Oktober itu tetap dipertimbangkan dengan sangat hati-hati oleh PDI Perjuangan. Nah, kan Golkar juga bagian dari koalisi, kenapa lagi masih dipertanyakan? Harusnya kan Laroy Bafi. Tidak ada keraguan kan. Saya nggak ngomong begitu ya. Poin saya adalah begini. Dia belum jawab dipertanyakan, Bos. Belum. Dia udah menyimpulkan apa isi dia. Enggak, tadi kan baru sampai PDI. Kan PDI udah. Iya kan? Kan Gerindra udah. Kenapa nggak Gerindra Golkar udah masuk kantong? Kan harusnya kan kayak gitu. Belum selesai memang. Enggak, karena gue pikir satu-satu. Satu-satu. Enggak, PDI kan udah jelas nih. Enggak, lu udah bisa baca otak dia aja. Karena gue udah bisa baca gini. Gerindra udah jelas, nggak perlu dibahas. Harusnya kan Golkar juga nggak perlu dibahas. Harusnya bisa gitu gini. Udah deh, kalau 3 itu Gerindra Golkar fix. Itu gitu. Ini udah paling tulus. Kenapa harus dibedain nih? Makanya gue tanya langsung. Makanya sabar Joko Susu. Barunya dibedain. Kata kuncinya adalah Partai Golkar. Itu saya mau bilang. Kenapa kunci lagi, kan udah terkunci apalagi? Setia udah. Pak Jokowi, Pak Prabowo 2 jam loh di rumah Pak Erlangga ketawa-ketawa. Kata kunci dalam pengertian untuk bicara konstelasi politik ke depan itu. Satu di dalam, satu di luar. Nah, satu ini sangat menentukan dinamikanya ke depan seperti apa. Kalau dia loyal, maka pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran akan stabil. Termasuk mengusung agenda yang berat-berat itu. Misalnya makan siang gratis, IKN, dan yang lain-lain gitu.
Nah, tapi kalau dia miring-miring kepada oposisi, ini pemerintahan Pak Prabowo bisa terganggu. Bisa terganggu. Nah, karena itu Pak Prabowo itu harus betul-betul memikirkan kepemimpinan di Partai Golkar ini, siapakah yang bisa menjamin stabilitas politik tersebut gitu. Mengingat tahun depan itu, akhir tahun ini akan ada Munas Partai Golkar. Ya. Apakah Airlangga, apakah misalnya sekarang beredar nama Agus Gumiwang Kartasasmita, atau misalnya Bambang Susatyo, atau misalnya Pak Luhut, atau misalnya Bahlil, atau nama yang lain-lain. Gitu. Pak Jokowi sendiri. Kalau menurut saya, kalau buat saya, orang yang paling bisa menjaga bisa digaransi untuk loyal kepada agenda Indonesia Maju ya Pak Jokowi. Alasannya karena Pak Jokowi yang melahirkan dan menjadi bapak kandung untuk gagasan Indonesia Maju ini. Gitu. Dan pada titik itu Pak Prabowo selama pertarungan kemarin sudah menjadi penerusnya Pak Jokowi. Dan apa-apa yang menjadi agenda Indonesia Maju itu, notabene itu sudah menjadi komitmen yang sama dari Pak Prabowo. Bahkan sebelum masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Ini yang saya sebut bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu saling menemukan satu dengan yang lain itu. Pak Jokowi itu gift bagi Pak Prabowo itu gift bagi Pak Jokowi. Itu maksud saya. Ini kan sampai hari ini. Tetapi kita bisa membuat proyeksi-proyeksi di antara orang-orang yang ada ini, siapa yang ke depan akan punya potensi untuk kebersamaan yang lebih kuat. Kan saya udah bilang dari awal, mencari titik temunya yang paling besar gitu. Mencari titik temu yang paling besar. Pada hari ini titik temu paling besar Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi. Sama Pak Erlangga, baik ke belakang maupun ke depan. Gitu. Ya, kita kembalikan kepada Pak Prabowo ya, kepada Pak Prabowo untuk menjawab ini. Inilah salah satu tantangan besar bagi Pak Prabowo dalam perjalanan beberapa waktu ke depan untuk mengambil kesimpulan. Dia percayanya kepada siapa? Kepada Airlangga, kepada AGK. Pada hari ini kan Pak Prabowo kan berkepentingan dengan kepemimpinan di Partai Golkar. Komunikasi pasti terjadi dengan Pak Airlangga. Tapi apakah komunikasi dengan AGK tidak terjadi? Sorry saya yakin terjadi juga. Tunggu. Komunikasi Pak Prabowo dengan Airlangga, iya Pak Prabowo dan jalan. Pak Prabowo dan tim lah diperluas lah. Iya Pak Prabowo dan tim dengan Airlangga jalan. Tapi apakah Pak Prabowo dengan AGK nggak ada komunikasi? Sorry ya gitu. Dengan Bamsud, apakah tidak terjadi komunikasi? Pasti ada. Apakah dengan Luhut tidak terjadi komunikasi? Oh, itu pasti. Pasti, ya kan gitu. Pak Prabowo dengan Pak Luhut itu gimana nggak komunikasi? Kan? Itu. Tapi kan apakah dengan Pak Jokowi tidak terjadi komunikasi? Tapi kan ini lebih dari soal yakin-yakinan dan percaya-percayaan. Kalau kata Mr. Q tadi di awal bahwa matematika politik itu rasionalitas. Platform tertinggi. Iya. Nah, dalam realitas politik kan yang Pak Jokowi dari nama yang Mr. Q sebutkan tadi kan nama yang terkuat sebenarnya. Punya elektabilitas, punya pernah presiden 2 kali segala macam. Ini akan sangat berbeda dengan dulu Pak Jokowi dorong Pak Erlangga. Karena Pak Erlangga yang paling lemah di antara nama-nama yang ada. Jadi akhirnya kalau pakai kacamata Pak Harto, yang paling lemah diangkat, dia butuh perlindungan, dia akan loyal. Gitu. Nah kalau ini kan logikanya agak sulit nih membayangkan Pak Jokowi jadi paling lemah sebelum jadi ketua Golkar, bos. Iya, itu maksudnya. Setelah jadi ketua Golkar kan dia udah kuat. Jadi kata kuncinya sekarang bukan kuat-kuatan, tetapi siapa yang lebih loyal. Siapa yang lebih bisa dipercaya untuk mengawal agenda Indonesia Maju? Nah, itulah tanpa reserve ya. Ukurannya tanpa gimana? Reserve. Ukuran kepatuhan, keloyalan, ketulusan. Bisa lihat proses-proses ke belakang. Sekarang bandingkan antara Jokowi dengan Airlangga. Siapa yang memberikan lebih banyak kepada Prabowo? Siapa yang lebih berjasa kepada Prabowo? Siapa yang garisnya lurus? Siapa yang mau belok-belok? Ya kan? Pada hari ini misalnya, balik lagi saya ulang tuh. Udah saya pernah sampaikan di tempat yang lain. Di Golkar itu ada lembaga-lembaga yang dirangkul untuk survei, itu orang-orang yang menyerang Pak Jokowi dan menyerang Prabowo. Misal SMRC, Carta Politika, Polmark itu menyerang. Ya oke,
Hasan Nasbi, Cirus, M. Kodari, Indobarometer nggak dimasukin nggak apa-apa. Tetapi yang nyerang-nyerang jangan dimasukin dong. Menurut saya itu menunjukkan tidak ada keberpihakan terhadap Pak Prabowo. Kalau gini loh, bos lu diserang-serang, ya kan? Habis itu lu masukin orang yang nyerang itu ke dalam tim lu. Logis nggak tuh? Hormat nggak sama bos lu? Menurut gua enggak. Menurut gua gitu. Dan ini nyerangnya udah bukan nyerang politik, tapi nyerang personal. Nyerang personal, nyerang politik juga, mau memakzulkan dan seterusnya. Kalau dalam konteksnya EF, menurut saya itu menggambarkan bahwa hatinya itu ada atau tidak gitu loh. Gitu. Hatinya ada atau tidak? Ya, silahkan simpulkan sendiri. Sekali-sekali kita bahasa politik lah. Kalau gayanya menghindari delik. Saya kan udah mulai diserang-serang nih misalnya. Wah itu Kodari surveinya nggak akurat itu tahun 2023 katanya surveinya 7,7 kemudian ternyata Golkar 15. Bos, survei setahun lalu kemudian Anda anggap linear dengan tahun depan itu dari Anda tuh nggak ngerti survei, ya kan? Iya kalau setahun tuh udah berubah banget, perubahan-perubahan bisa terjadi. Ya. Iya. Anda kan mengambil tindakan atas hasil-hasil. Iya, gitu. Kecuali Anda diam. Iya. Artinya Anda berjuang. Iya, betul. Yang kedua, kalau bicara Pilpres, siapa orang paling akurat? Kan ya Mr. Q lah kan begitu kan. Iyalah. Yang lu nggak berani ngomong kok, kita yang ngomong kok. Gitu. Iya. Dulu awalnya waktu bulan Oktober potensi menang, tapi belum sekali putaran. Kita bertindak kan, jadi sekali putaran kan begitu kan. Ini kan menjawabnya Adik tadi kan, gitu. Ini juga Mr. Q kalau jadi menteri Pak Bowo. MQ itu bukan lagi Mr. Q, Menteri Kodari. Apalagi yang urusan podcast ini kan. Jangan sampai yang urusannya membangun jalan kan jauh gitu dari kita kan. Jadi kita pasti terproteksi kalau karena sesama podcaster kan. Menteri PU gitu kan nggak ada hubungannya sama kita kan. Kita undang Mr. Q malah dicor nanti sama stafnya. Suruh Pak Menteri banget. Iya. Tapi sengaja saya nggak jawab. Pertama kan memang nggak mutu. Masa survei tahun lalu disamakan dengan tahun ini kan jelas nggak mutu itu. Yang kedua nggak ngomongin soal Pilpres. Gitu. Setahu saya juga lembaga lain ada kok yang memang angkanya juga masih kecil-kecil Partai Golkar pada waktu itu. Jadi Mr. Q menganggap Erlangga sudah pasti tidak akan tegak lurus kepada agenda keberlanjutan. Kalau yang ke depan itu kan nggak ada yang namanya pasti ke depan itu. Siapa sih yang bisa memastikan ke depan? Tapi dari apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu dan terjadi sejauh ini kan kita bisa membuat yang namanya proyeksi itu, ya toh. Rasan-rasanan iya. Atau saya ganti pertanyaannya, Mr. Q saya terpengaruh Budi tuh pertanyaan kayak gitu. Itu mojokin orang. Berarti menurut Mr. Q sudah diproyeksikan Erlangga tidak lebih baik daripada Pak Jokowi apabila kita kembalikan kepada Pak Prabowo untuk mengambil keputusan. Beliau pasti punya penilaian pribadi ditambah dengan analisa orang-orang sekitarnya. Balik lagi. Kan salah satu cerita yang paling penting, bagian yang paling penting dari film W itu adalah soal keputusan Amerika Serikat, keputusan seorang W itu untuk menyerang Irak tuh. Ya. Terjadi perdebatan yang intens antara orang-orang dekatnya Pak W ini, gitu. Mr. W. Mr. W. Jadi posisi yang aktif banget menyerang itu Rumsfeld, ya kan, Dick Cheney, kan. Ya. Kita manfaatkan momentum ini untuk mengeliminir semua potensi serangan kepada Amerika. Iya, ini ex perang Teluk Satu nih ya, Rumsfeld sama Cheney nih ya. Justru yang paling moderat adalah Colin Powell. Yang notabene adalah latar belakangnya militer. Justru pendekatannya malah lebih hati-hati. Dia bilang masalahnya di sini, kenapa kita nyerang ke sana gitu. Lalu bagaimana terjadi kesalahan informasi bahwa diasumsikan ada senjata pemusnah massal ya. WMD kan gitu, Weapon of Mass Destruction. Tapi ternyata kan setelah diserang kan nggak ada. Dan film itu berhenti di situ, berhenti di titik Mr. W ini marah-marah. Kalian ini bagaimana sih? Lu kok senjatanya kok nggak ada gitu loh. Lu kok tipu gua sih? Iya, kalau tipu gua sih. Gitu loh. Nah, bayangkan untuk hal yang bersifat sangat fisik ya. Bersifat sangat fisik seperti keberadaan senjata pemusnah massal. Itu data intelnya bisa salah, penilaian bisa salah. Keputusannya bisa salah, apalagi yang sifatnya kualitatif. Akhirnya kan perasaan gitu loh.
It's up to Pak Prabowo, Mr. P untuk mengambil keputusan gitu. Mr. P ya mengambil keputusan. Kenapa? Ya begitulah yang terjadi. Waktu Dick Cheney kasih masalah begini-begini. Oke, Vice dia bilang, remember, I'm the one, I'm the decider. Kata Mr. W begitu. Mr. W mengatakan begitu. Mr. Q harus nonton film Vice. Karena di film Vice itu, kenapa tuh Cheney quote-unquote sama Rumsfeld yang sama-sama manusia kadrunnya ya, kerasnya ya. Itu udah kita tepu aja di W. Kita sikatnya bos, kita yang menguasai. Jadi semua itu dibuat gitu ya? Keputusannya di kantor wakil presiden. Iya. Ya sekarang hawkish dan dovish itu kan terjadi dalam semua organisasi, dalam semua kepemimpinan. Sekarang di PDI Perjuangan juga ada hawkish. Nah, kita mau masuk situ. Ada dovish kan begitu kan? Ada yang mau keras kepada Pak Jokowi, ada yang lebih moderat, lebih lunak kepada Pak Jokowi kan begitu.